karena berdasarkan undang-undang yang baru ini, maka yang namanya bagi hasil itu menjadi yang namanya option pajak. Yang dibayarkan dari pajak kendaraan bermotor ini itu ada bagian yang untuk membangun daerah. Kesadaran masyarakat ini perlu kita tingkatkan dengan rasa memiliki bahwa pajak kendaraan bermotor ini adalah milik mereka juga, artinya kontribusi mereka juga kepada daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RKS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yudi Sahrana kembali hadir di channel RKS TV. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dan juga masih setia mendengarkan siaran kami di 96.4 FM. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga follow akun Instagram kita di RKS_Kajen. Dan hari ini saya tidak sendirian pastinya ya, ada tamu spesial kita yang saya datangkan langsung dari UPPD Samsat Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Bambang Haryanto, beliau adalah Kepala Samsat Kabupaten Pekalongan. Selamat siang Pak. Selamat siang ini. Saya manggilnya Pak Bambang atau Pak Haryanto? Boleh Pak Bambang. Pak Bambang. Ya. Oke. Pak Bambang ini adalah Kepala Samsat Kabupaten Pekalongan yang sudah 2 tahun ya Pak? 1 tahun. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Dari tahun 2023 bulan Juli baru ya, berarti kan berjalan hampir 1,5 tahun lah. Udah cukup lama. Sebelumnya saya di BPD Kabupaten Purbalingga. Oh, di Purbalingga. Ya. Tapi aslinya? Aslinya Semarang, Mbak. Aslinya Semarang, Ya. di Jawa Tengah lah ya Pak ya. Bisa saja. Tentunya tema kita berkaitan dengan pajak di RKS, pemberlakuan option pajak di Kabupaten Pekalongan. Apa itu ya option pajak? Nanti kita akan bahas bersama Bapak Bambang ya. Dan Pak, option pajak itu apa Pak? Mungkin mitra RKS yang sedang mendengarkan siaran kita, melihat kita hari ini bertanya-tanya, apa kuwi option pajak gitu ya? Ya. Ya betul Mbak. Jadi seringkali kita mempertanyakan karena aturan memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu menyatakan yang dulu namanya pajak daerah itu tadinya yang namanya pajak kendaraan bermotor itu dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang 1 Tahun 2022 itu kemudian dikenalkan yang namanya option pajak. Option pajak itu sebenarnya dulu kalau berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 itu namanya adalah bagi hasil. Jadi pajak kendaraan bermotor itu dulu ada yang namanya bagi hasil pajak kendaraan bermotor, itu dibagikan kepada kabupaten kota dan diberikan setiap 1 bulan sekali. Artinya dulu panjenengan bayar pajak kendaraan bermotor itu sebenarnya juga ada kontribusi para pembayar pajak, wajib pajak itu untuk membangun daerahnya. Dapatnya dulu adalah 30%. Nah, karena berdasarkan undang-undang yang baru ini, maka yang namanya bagi hasil itu menjadi yang namanya option pajak dan itu dipungut langsung. Artinya setiap kali kita membayar pajak kendaraan bermotor 66% itu ada namanya option pajak. Jadi pajak kendaraan bermotor plus 66% option pajak. Option pajak itu langsung diberikan kepada kabupaten kota setiap hari gitu. Jadi inilah yang sebenarnya tidak berbeda dengan pajak kendaraan bermotor sebelum undang-undang sebelumnya dengan yang sekarang. Tetapi kalau yang sekarang itu pajak itu langsung masuk di dalam kas daerah kabupaten kota, artinya masuk ke Kabupaten Pekalongan. Inilah yang kemudian masyarakat menjadi
bertanya-tanya, wah kalau gitu option pajak ini beban nggak kepada wajib pajak? Tidak, itu sama, bebannya adalah sama gitu. Nanti kita uraikan nanti selanjutnya pada saat kita cara menghitung bagaimana, bagaimana nanti kita hitung. Nah, kita akan belajar bareng-bareng nih ya. Saya juga belajar. Kadang masyarakat juga kan bertanya-tanya, saya tuh bayar pajak larinya kemana gitu ya Pak? Ya, nanti, betul. Nanti kita akan paham ya, akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Jadi opsi pajak ini nanti juga larinya ke pembangunan di kabupaten ya Pak ya? Betul. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau dulu 30%, Iya. sekarang sudah hampir 66%. Artinya pajak untuk daerah itu artinya penerimaan pajak daerah itu menjadi naik 2 kali lipat gitu. Inilah yang masyarakat belum tahu. Iya. Selama ini merasa wah itu pajaknya miliknya, karena samsat itu kan yang dilihat adalah miliknya provinsi. Oh bayarnya cuma provinsi aja. Tidak. Artinya itu sebenarnya sudah sekarang ini masuk ke kabupaten untuk bangun jalan, karena 10% dari option pajak ini harus untuk pembangunan jalan. Infrastruktur. Gitu, infrastruktur istilahnya. Itu Mbak. Seperti itu ya. Terus kapan ini Pak option pajak mulai diberlakukan di Pekalongan Pak? Ya, jadi begini. Option pajak itu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu diberlakukan mulai 5 Januari 2025. Artinya apa? Artinya seluruh kendaraan yang jatuh temponya mulai 5 Januari 2025 itu akan dikenai option pajak. Pengenaannya bagaimana? Pengenaannya adalah PKB, dihitung PKB-nya dulu, kemudian setelah PKB terhitung, kemudian ditambahkan 66% dari PKB tersebut. Itu. Jadi itu. Nah, selama ini kita persentasenya adalah kalau berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOB itu kita selalu dikenakan 1,5% untuk pajak kendaraan bermotornya. Nah, dengan adanya option pajak ini itu turun pajak kendaraan bermotornya menjadi 1,025 ya. Terus optionnya itu 6,6%. Jadi totalnya adalah 1,74% gitu. Jadi ini yang agak berbeda. Nah, tapi jangan khawatir, oh berarti pajaknya naik, tidak. Nah itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu tidak ada kenaikan untuk pajaknya. Tetap pajaknya tahun lalu dan tahun sekarang itu adalah sama. Cuman kalau dulu itu tidak kelihatan yang namanya yang dibagi hasilkan kepada kabupaten kota, sekarang ini kelihatan berapa yang dibagi hasilkan atau dimiliki oleh kabupaten kota. Jadi inilah sebenarnya yang namanya option. Jadi selama ini sebenarnya nggak berubah, termasuk yang tarif itu tidak berubah sama sekali gitu. Artinya kalau dulu kemarin dapat kena PKB itu 300.000, ya tahun ini sama 300.000 gitu. Nggak ada perubahannya sama sekali. Ya gitu. Itu Mbak. Ya, mungkin bisa dijelaskan PKB yang dimaksud ini adalah pajak kendaraan bermotor ya Pak? Ya. Agar tidak salah paham nih Mitra RKS, kadang tidak semua paham soalnya Pak ya. PKB ya. Bukan partai kebangkitan Bangsa. Oke, seperti itu ya Mitra RKS. Kadang kan kalau berhubungan sama pajak masyarakat tuh kayak ketar-ketir naik lagi nih gitu ya Pak ya. Tuh. Dan tidak ada yang berubah gitu ya Pak ya. Tidak ada. Hanya lebih jelas aja pembagiannya gitu ya Pak. Ya. Itu sebenarnya lebih cenderung bahwa memperjelas kepada masyarakat bahwa masyarakat ini kontribusinya kepada daerah itu lebih bisa
perjelas dengan, oh ini loh, option ini adalah miliknya kabupaten kota. Artinya yang dibayarkan dari pajak kendaraan bermotor ini itu ada bagian yang untuk membangun daerah, gitu, membangun kabupaten itu, sehingga mereka harapannya ke depan adalah kesadaran mereka untuk membayar pajak, gitu. Kesadaran mereka untuk membayar pajak inilah yang sebenarnya masyarakat selama ini itu pajak punyanya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, enggak, gitu loh. Tapi ini juga miliknya adalah kabupaten sekarang, karena kami ini akan kebalikannya dari dulu. Yang dulu kita dapat 70%, kita sekarang dapatnya cuma 34%. Jadi sangat-sangat kebalik, gitu loh. Kami ini kayak kerja ya harus memang seperti itu, gitu. Kami akan melaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kontribusi dari pemerintah daerah sekarang kita harapkan juga lebih banyak, gitu loh. Itu, Mbak. Karena kembali ke daerah juga, ya. Betul. Dirasakan oleh daerah. Iya. Ya. Oke. Tapi tidak ada perbedaan prosedur pembayaran pajaknya? Tidak ada sama sekali. Prosedur pembayaran tetap sama seperti semua. Cuma dalam notis pajak itu nanti akan kelihatan. Yang kalau dulu hanya pajak kendaraan bermotor atau PKB, sekarang ada pajak kendaraan bermotor plus ada yang namanya option pajak kendaraan bermotor. Option itu juga untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor ini berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 itu hanya dikenakan untuk kalau Anda hanya membeli motor atau mobil dari dealer. Kalau Anda balik nama, ya, atas nama antara Mbak Yuni dengan saya, kemudian balik nama, itu tidak dikenakan pajak. Oh, berarti hanya perusahaan saja ya, Pak, ya? Jadi pada saat kita beli motor baru aja atau mobil baru aja baru dikenakan bea balik nama, karena sesuai dengan Undang-Undang 1 maupun Undang-Undang 1 2022 maupun PP 35 tahun 2023 tentang pajak daerah, pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa bea balik nama itu hanya untuk orang yang membeli pertama. Jadi kalau dulu kita mau balik nama, wah harus tambah nih bea balik nama nih. Iya. Sekarang dengan ada undang-undang baru ini udah usah. Kalau namanya bisa kita katakan yang namanya BBN 2. BBN 2 itu antara orang dengan orang kan gitu. Kalau besok udah nggak usah. Jadi kita dorongkan supaya yang bukan atas nama pribadi, ya mungkin Mbak Yuni naik motor beli motor kemudian bukan atas nama pribadi, sudah sekarang kalau dulu kan ada bea balik namanya, sekarang nggak usah. Sudah bebas nih bea balik nama, sehingga ini lebih murah sekarang ini. Ya, gitu. Pak, ini kan tidak semua orang paham ya bagaimana cara sejauh ini mensosialisasikan opsi pajak. Terus tadi juga ada kabar baik tanpa dipungut biaya ketika mau balik nama gitu ya, Pak ya. Ya, jadi selama ini kita sudah berusaha secara maksimal kita melaksanakan sosialisasi. Salah satunya juga ini, yaitu kita melaksanakan podcast di RKS ini, itu salah satu upaya kita sosialisasi. Yang kedua kita buat baliho di jalan dan lain sebagainya bahwa opsi pajak itu tidak menimbulkan kenaikan pajak dan lain sebagainya. Jadi memang masyarakat kedepannya juga akan kita sosialisasi juga nih tentang bebas bea balik nama. Tapi ini kita baru proses membuat flyer dan lain sebagainya. Ini baru kita proses. Tapi insya Allah gitu. Kemudian harapan kita masyarakat juga mulai sadar lah, karena tunggakan kita itu terhadap pajak kendaraan bermotor itu hampir 54 miliar. Wow. Ini yang membuat kayaknya sih
orang naik motor tenang-tenang aja di jalan, nggak taunya nanti di kena rahasia, belum bayar pajak. Aman ya. Aman, ya itu Mbak ceritanya. Gitu ya. Yang nonton yang belum bayar pajak segera bayar pajak gitu ya. Karena kembali ke daerah masing-masing juga ya Pak. Betul. Terus ada target khusus nggak sih Pak? Untuk target kita 2025 ini adalah memang kita berharap penerimaan kita ini bisa meningkat. Karena tahun kemarin itu kita baru mencapai penerimaan itu 83%. Artinya dari 125 miliar itu kita hanya mencapai 93 sampai 97. Itu masih jauh. Nah, kenapa seperti itu? Karena masyarakat banyak yang nggak mau bayar pajak, takut mereka. Takut bayar pajak. Padahal kami ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Contoh nih, kami ini sudah ada yang namanya pelayanan untuk samsat keliling. Oh iya. Samsat keliling itu kami juga sudah di daerah-daerah, termasuk di Petung Kriono, Kandang Serang, Lebak Barat, itu sudah kami buka juga gitu. Terus kemudian kami juga ada di Samsat Paten, ada di Kedunguni, di Gemot gitu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau bayar itu sebenarnya gampang gitu. Artinya tidak harus ke Samsat nih, jauh nih, enggak. Karena kami tiap minggu Samsat keliling kami ini jumlahnya 3 unit. Itu salah satunya juga bantuan dari pemerintah kabupaten juga. Itu sudah keliling kemana-mana gitu. Setiap hari ada jadwalnya gitu. Kalau nanti mau ada jadwalnya, monggo nanti bisa kita tambahkan di layar, nanti kita tambahkan gitu. Oh, ini jadwalnya untuk pelayanan di mana saja gitu. Jadi ini yang sebenarnya mendekatkan masyarakat, memudahkan masyarakat gitu. Ya memang kami kerjasama juga dengan kepolisian untuk melaksanakan razia. Razia itu juga salah satunya untuk kepatuhan pajak juga gitu. Jadi bukan hanya kepatuhan karena nggak pakai helm, nggak ada bukan. Salah satunya juga upaya kita kerjasama dengan kepolisian adalah polisi lalu lintas adalah untuk orang-orang yang tidak membayar pajak, kita siapkan untuk segera membayar pajak gitu. Ada kendala nggak Pak atau tantangan yang cukup besar sejauh ini? Kendalanya banyak. Waduh. Kendalanya banyak. Banyak banget Pak. Khususnya adalah kepatuhan. Jadi kepatuhan ini yang selalu kita nyatakan persentase untuk masyarakat Kajen ini ya cuman 40% yang patuh. Yang patuh saya katakan 40% dari yang patuh. Artinya banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Padahal fasilitas kita sudah kita lengkapi, kemudian kita sudah kita kenyamanan juga di Samsat sekarang. Cepat Anda mau pajak kendaraan tahunan itu paling 5 menit 10 menit selesai. Demikian juga di Samsat keliling atau paten, paling 5 menit 10 menit selesai. Untuk ganti plat nomor, nah ganti plat nomor itu dulu bisa berjam-jam, sehari. Saya jamin 45 menit selesai. Langsung jadi ya. Iya, artinya pada masyarakat sebenarnya kecepatan untuk pelayanan ini kita tingkatkan supaya masyarakat itu nyaman. Dan mereka itu kalau di Samsat juga nggak perlu bingung-bingung, udah fotokopi sudah dekat, alurnya sudah kita atur sehingga orang memudahkan orang untuk melaksanakan pembayaran atau melaksanakan ganti plat nomor. Orang kalau bisa ganti plat Pak, oh ya itu mudah. Jadi kita sudah kita lakukan maksimal 45 menit. Gitu. Itu salah satu upaya kita supaya masyarakat tidak merasa aduh susah lah gitu, tuh pakai calo lah, nggak perlu lah, urus saja sendiri ya. Apalagi bukan atas nama pribadi, sekarang sudah ada pembebasan biaya balik nama, artinya sudah tidak ada biaya balik nama, ya sudah urus saja sendiri, datang aja sendiri, wanu sendiri, insya Allah pasti lancar
nggak ada masalah. Dilayani baik ya Pak? Dilayani dengan baik gitu. Intinya seperti itu, Mbak. Iya. Dan kalau nggak paham kan bisa tanya juga di bagian siap ya Pak? Di kami itu setiap pagi kami ada petugas yang memang memberikan informasi kepada masyarakat. Tanya aja, Pak saya harus bagaimana, syaratnya bagaimana? Oh syarat itu gampang kok. Biar balik nama itu cuma STNK, KTP yang mau dibeli, pembeli, kemudian BPKB, kemudian kwitansi, selesai udah jalan. Itu mutasi juga tinggal di lingkungan kita, mutasi tinggal 5 menit, 10 menit selesai. Artinya inilah peningkatan pelayanan kita pada masyarakat supaya masyarakat itu mau ngurus diri sendiri, tidak merasa bahwa yang namanya di Samsat itu ruwet, yang namanya di Samsat itu susah dan lain sebagainya. Enggak ada. Sekarang tuh semua terbuka, semua serba mudah, semua serba cepat ya Pak? Cepat. Iya, gitu. Tidak menyita. Itu intinya seperti itu, Pak. Yang belum tempat bermain anak kayaknya Pak? Sudah ada. Oh sudah ada juga ya? Ya. Saya mencari yang nggak ada ternyata. Ya, mau aja, cari yang mana. Pokoknya Gitu, lengkap sekali ya Pak? Ya, insya Allah kita lengkapi sesuai dengan standar pelayanan minimal kita untuk pelayanan publik itu sudah kita penuhi semua, insya Allah. Iya, Gitu. wah, keren banget ya. Untuk ibu menyusui juga ada ruang lakas. Siap. Keren banget. Tinggal wajib pajaknya yang harus datang melunasi biaya atau beban pajak yang harus dibayar ya Pak ya? Betul, kesadaran untuk membayar pajak karena itu juga suatu kontribusi terhadap negara. Dalam hal ini juga terhadap daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri, gitu. Bukan daerah orang lain, daerahnya sendiri. Mau jalannya halus, Bupati meresmikan jalan halus-halus, itu semuanya sebenarnya dananya juga salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oh gitu ya Pak. Nah itu Pak terkait dengan kan kembalinya juga untuk infrastruktur ya. Betul. Apakah ada prioritas lain Pak dari dana opsi pajak ini? Kalau skala prioritas sih tergantung dari daerahnya masing-masing ya, dari kabupaten Kabupaten Pekalongan ini mau seperti apa. Tetapi tetap skala prioritas adalah untuk peningkatan jalan dan jembatan, artinya infrastruktur. Jadi inilah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa minimal 10% dari opsi pajak itu harus untuk infrastruktur gitu Mbak. Jadi jangan terus kemudian ini kan ya ini selama ini ya tergantung dari skala prioritas di daerah, termasuk infrastruktur yang lainnya. Mungkin fasilitas di sini membangun apa-apa ya, salah satunya juga lumayan banyak ini kita untuk opsi pajak itu hampir 120 miliar sendiri untuk daerah gitu. Itu bisa dipakai bermacam-macam kegiatan ya? Ya betul Mbak. Gitu. Kedepan apakah ada evaluasi Pak terkait dengan opsi pajak ini atau rencana berikutnya seperti apa? Jadi gini Mbak, ke depan ini kan ada yang namanya kita itu beberapa program ya. Yang pertama program kerjasama dengan badan usaha milik daerah atau milik daerah dan milik desa, Bumdes, namanya Bumdes. Ya. Kita itu sudah kerjasama dengan 9 Bumdes yang aktif itu. Jadi untuk kanal pembayaran, jadi nggak usah jauh-jauh ke sana keliling, di Bumdes itu bisa membayar. Nanti monggo di lain waktu kita bisa jelaskan nih Bumdes nih peranannya bagaimana terhadap pajak kendaraan bermotor nanti. Terus di ke depan itu kita ada satu kegiatan yang namanya mengingatkan kepada masyarakat. Mengingatkan kepada masyarakat itu kita namai dengan program Sekuyung Pak. Jadi nanti rencananya ke depan itu 2 bulan sebelum jatuh tempo itu masyarakat kita beritahu sampai tingkat RT RW, motor Anda harus bayar pajak nih di bulan ini, motor pajak. Itu. Jadi ini upaya kita kepada masyarakat untuk segera membayar, mengingatkan. Nanti pada saat jatuh tempo kita akan mengingatkan juga dengan namanya
we are blessed. Artinya kita beritahu. Oleh karena itu saya mohon kalau panjenengan dimintai oleh Samsat, Pak, nomor teleponnya berapa, berikanlah. Jangan, itu bukan untuk kita macam-macam, untuk misalnya promo yang tidak, enggak. Artinya sebenarnya itu memberitahukan kepada kita bahwa Anda itu wajib bayar pajak nih. Saatnya bayar pajak nih. Alarm ya, Pak? Ya kayak alarm lah gitu. Nah, setelah itu nanti kedepannya juga. Nah ini kalau mereka sudah 1 bulan nggak bayar, ya kita nanti akan menagih ke rumahnya maksudnya? Rumah masing-masing, namanya door to door. Kita melaksanakan door to door di seluruh Jawa Tengah ini. Yang namanya pajak, penagihan pajak atau door to door itu kita lakukan nih. Tahun kemarin hampir 6,6 miliar. 6 miliar tunggakan itu bisa kita tagihkan kepada masyarakat gitu. Dan satu lagi Mbak, pembayaran untuk pajak kendaraan bermotor itu karena berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2022 itu bisa dibayarkan 30 hari sebelum jatuh tempo. Dan ada satu lagi, setelah jatuh tempo Anda telah 30 hari setelah jatuh tempo Anda tidak dikenakan denda. Nah ini yang baru dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 maupun Perda Jawa Tengah tentang pajak daerah gitu. Ini sudah mempermudah ya Pak ya? Betul. Mudah biar gak kejauhan, betul. juga tadi bebas denda. Betul. Jadi semuanya kita upayakan supaya mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Tapi ya kembali lagi, kesadaran masyarakat ini perlu kita tingkatkan dengan rasa memiliki bahwa pajak kendaraan bermotor ini adalah milik mereka juga. Artinya kontribusi mereka juga kepada daerah. Gitu ya. Terakhir nih Pak Bambang, pesan untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sedang menyaksikan kita. Ya, saya harapkan satu, tidak usah terbawa emosi dengan isu-isu di medsos masalah wah option itu pajaknya naik 66%. Gitu ya? Oh enggak, jangan. Artinya masyarakat tenang saja bahwa pajak kendaraan bermotor ini tetap meskipun ada option, jumlah pajaknya adalah tetap sama. Artinya supaya merasa oh nggak ada nanya kenaikan, tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, supaya terhindar dari satu kena razia, dua kena nanti ditagih, mending membayar pajak pada tepat waktunya. Itu kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan saya ajak, mari kita disiplin untuk membayar pajak, karena pajak itu dari Anda untuk Anda sendiri. Terima kasih. Iya, itu jadi, Mbak Juni. Iya, terima kasih Pak Bambang. Jadi apa yang kita bayarkan juga kembali kita nikmati gitu. Betul. Ya Pak ya. Saya juga ingin menambahkan warga yang bijak harus taat bayar pajak ya. Semoga ini bisa menjadi pemacu Anda untuk lebih taat lagi membayar pajak ke depannya ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Bambang Haryanto, Kepala UPPD Samsat Kabupaten Pekalongan yang sudah hadir bersama kita. Banyak sekali informasi yang didapatkan. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Bosan. Siap. Gitu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia. Saya Yuni dan juga Pak Bambang pamit undur diri. Kru yang bertugas juga pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.